Assalamualaikum sobat semua. Inilah kisah nyata tentang makam seorang anak yang mengeluarkan belantung. Bagaimana ini bisa terjadi? Yuk simak selengkapnya. Malam itu, rumah kecil di sudut desa sunyi. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang terdengar. Di dalam rumah berdinding bambu itu, seorang wanita paruh baya duduk dengan wajah penuh kekhawatiran. Tangannya yang kasar menggenggam erat sebuah tasbih, berdoa dalam hati. "Alia, pulanglah nak," bisiknya pelan meski ia tahu harapannya hanya sia-sia. Sementara itu, di luar rumah, seorang gadis remaja berusia 17 tahun berjalan mondar-mandir dengan gelisah. Alia, putri semata wayang Bu Siti, tidak betah tinggal di rumah. Baginya, desa ini adalah penjara, dan ibunya adalah sipir yang terus membatasi kebebasannya. "Ibu, kenapa sih selalu ngelarang-larang aku?" bentak Alia dengan nada tinggi. "Aku udah gede, Bu. Aku bukan anak kecil lagi." Bu Siti menatap putrinya dengan mata penuh harap. "Nak, ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Dunia luar itu kejam." Alia mendengus. "Kejam apanya? Justru di sini aku merasa seperti di neraka. Aku muak dengan hidup miskin seperti ini." "Jangan bicara begitu, Alia." Suara Bu Siti bergetar. "Aku mau hidup bebas, Bu. Aku mau pergi dari sini." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, seorang ibu hanya bisa menangis dalam doa. Sementara putrinya pergi meninggalkan rumah tanpa menoleh ke belakang. Kota bagaikan dunia baru bagi Alia. Lampu neon berwarna-warni menyilaukan matanya, suara musik dari klub malam menggema di telinganya. Disinilah ia merasa hidup. Ia bertemu dengan seorang pria bernama Edo, berusia 25 tahun, tampan, dan memiliki mobil mewah. Edo seolah menjadi pangeran dalam mimpi Alia. "Kamu beneran mau ikut aku?" tanya Edo, memandang Alia dengan tatapan menantang. Alia tersenyum. "Kenapa enggak? Aku kan udah dewasa." Edo tertawa lalu mengulurkan tangannya. "Oke, ayo menikmati hidup." Sejak malam itu, Alia terjerumus dalam kehidupan malam. Ia mulai mengenal alkohol, rokok, bahkan narkoba. Awalnya ia ragu, tetapi Edo membujuknya dengan lembut. "Coba aja sekali," bisik Edo sambil menyerahkan segelas minuman keras. Alia menatap gelas itu ragu-ragu, tapi akhirnya ia meminumnya. Sensasi hangat menjalar ke tubuhnya, membuatnya merasa bebas. Malam itu menjadi awal dari kehancurannya. Alia semakin terjerumus. Ia mulai tinggal bersama Edo di sebuah apartemen mewah. Di sana, ia tidak perlu khawatir tentang uang atau makanan. Tetapi kebahagiaan itu semu. Suatu malam setelah berpesta hingga mabuk, Alia melihat Edo dengan seorang wanita lain. "Edo, apa-apaan ini?" Alia berteriak marah. Edo hanya tertawa santai. "Alia, kamu pikir aku cuma punya kamu? Jangan naif." Alia merasa dunianya runtuh. "Aku sudah menyerahkan semuanya padamu, Edo. Aku meninggalkan ibuku demi kamu." Edo mengangkat bahu. "Itu pilihanmu, bukan salahku." Alia menampar Edo, tapi pria itu balas mendorongnya hingga ia jatuh ke lantai. "Jangan berani-berani kurang ajar sama gua, Alia." Edo menggeram, matanya dingin. "Kalau nggak suka, silakan pergi. Tapi ingat, kamu nggak punya siapa-siapa lagi." Malam itu, Alia menangis sendirian di sudut kamar. Ia ingin pulang, tetapi ia tahu ibunya pasti kecewa. Dan akhirnya, ia memilih tetap tinggal. Tanpa Edo, Alia kehilangan segalanya. Uang yang dulu selalu ada kini habis, dan ia mulai merasakan kerasnya kehidupan kota. Tanpa pekerjaan, tanpa tempat tinggal, ia mulai berpikir untuk mencari cara bertahan hidup. Di sebuah kafe, seorang wanita yang lebih tua mendekatinya. "Kamu butuh uang?" Alia menatap wanita itu. "Ya, aku butuh pekerjaan." Wanita itu tersenyum sinis. "Aku bisa bantu, asal kamu nggak keberatan dengan pekerjaan malam." Alia tak banyak berpikir. Ia butuh uang, dan jika itu berarti bekerja di tempat hiburan malam, maka ia akan melakukannya. Namun pekerjaan itu bukan sekadar melayani tamu.
Semakin lama, ia semakin terjebak dalam dunia gelap. Obat-obatan menjadi pelariannya, dan tubuhnya menjadi alat tukar untuk uang. Ia tak lagi peduli dengan dirinya sendiri. Hingga suatu hari, ia melihat bayangannya di cermin. Wajahnya yang dulu cantik kini pucat, tubuhnya kurus, matanya cekung. Ia tak lagi mengenali dirinya sendiri. Malam itu, hujan turun deras. Alia berjalan di trotoar, tubuhnya gemetar karena dingin dan kelelahan. Ia ingin pulang. Ia ingin melihat ibunya, namun takdir berkata lain. Di sebuah gang sepi, seorang pria menghampirinya. Ia mengira pria itu pelanggan biasa, tetapi saat ia menolak ajakan pria itu, semuanya berubah. Pria itu menariknya kasar. "Jangan jual mahal." Alia berusaha melawan, tetapi tubuhnya lemah. Tangan pria itu mencekiknya, nafas Alia tercekat, dalam sekejap dunia menjadi gelap. Dan di bawah derasnya hujan, Alia menghembuskan nafas terakhirnya. Keesokan harinya, jenazah Alia ditemukan dan dibawa ke desa. Bu Siti menangis histeris saat melihat tubuh putrinya yang kaku. "Ibu, maafkan anakmu." Tangisnya pecah. Namun yang lebih mengerikan terjadi saat pemakaman. Saat jenazah Alia dimasukkan ke dalam liang lahat, sesuatu yang mengerikan terjadi. Belatung keluar dari dalam kain kafannya. Bau busuk menyengat. Orang-orang berteriak ngeri. "Astagfirullah!" Tanah menolak jasadnya. Malam setelah pemakaman, seorang warga melihat sesuatu. Di kuburan Alia ada sosok berdiri. Sosok putih dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Dan dari dalam kuburan terdengar suara lirih. "Ibu, tolong aku." Malam setelah pemakaman Alia, hujan kembali mengguyur desa kecil itu. Namun tak ada yang berani keluar rumah. Isu yang beredar membuat warga ketakutan. Beberapa mengaku mendengar suara tangisan dari arah makam Alia. Bu Siti duduk di ruang tengah, wajahnya pucat dan matanya sembab karena menangis semalaman. Ia menggenggam foto Alia, jemarinya gemetar. "Alia, anakku, kenapa kau memilih jalan ini?" Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintu. Bu Siti tersentak. Tok, tok, tok. Ia menoleh ke arah pintu, ragu-ragu. Hujan deras masih mengguyur dan tak mungkin ada orang yang bertamu di tengah malam begini. Namun suara ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Bu Siti menarik napas panjang, lalu memberanikan diri membuka pintu. Angin dingin menerpa wajahnya. Tidak ada siapa-siapa di sana, tapi kemudian ia mendengar suara samar. "Ibu," jantungnya seakan berhenti berdetak. Itu suara Alia. Bu Siti melihat ke pekarangan rumah. Di sana samar-samar ia melihat sosok berdiri di bawah hujan. Pakaian putih Alia basah kuyup, rambutnya tergerai menutupi wajahnya. "Ibu," suara itu bergetar, lirih, penuh penyesalan. Bu Siti menahan napas, kakinya lemas. "Alia, aku ingin pulang, Bu. Tolong aku." Bu Siti menutup mulutnya dengan tangan, menangis tanpa suara. Tapi saat ia hendak melangkah maju, sosok Alia menghilang, seolah hanyut bersama derasnya hujan. Malam itu, Bu Siti tidak bisa tidur. Dan keesokan harinya, warga desa kembali dikejutkan dengan kejadian mengerikan. Pagi itu, beberapa warga yang hendak pergi ke ladang melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Makam Alia terbuka, tanahnya tergali sendiri, seolah seseorang telah keluar dari dalamnya. Mereka segera memanggil ustaz dan tokoh agama setempat. Setelah membaca doa dan ayat suci, mereka mencoba menimbun kembali makam Alia. Namun, keanehan terus terjadi. Setiap kali makam itu ditutup, keesokan harinya tanahnya kembali tergali. Seorang kakek tua di desa pun berbicara. Ini adalah tanda bahwa arwahnya tidak tenang. Mungkin ia menyesal, mungkin juga ia terkena azab yang lebih dahsyat. Warga semakin takut. Bu Siti jatuh sakit. Tubuhnya melemah karena terus-terusan bermimpi buruk tentang Alia. Dalam mimpinya,
Alia datang dengan wajah penuh luka, matanya kosong, dan tubuhnya penuh belatung. "Ibu, tolong aku. Panas, sakit. Ibu." Tangannya berusaha meraih Bu Siti, tapi setiap kali hampir tersentuh, Alia terhisap ke dalam api. Bu Siti terbangun dengan jeritan dan keringat dingin. Setelah mengalami mimpi yang sama selama 7 malam berturut-turut, Bu Siti memutuskan untuk mencari jalan agar Alia mendapatkan ketenangan. Ia pergi menemui seorang ustaz di desa sebelah. "Ustaz, anak saya, dia tidak tenang di alam sana. Saya harus bagaimana?" Ustaz menghela napas, lalu menatap Bu Siti dengan penuh iba. "Bu Siti, dosa seorang anak tidak bisa dihapus oleh orang tua, tetapi seorang ibu tetap bisa berdoa untuk ampunannya." Bu Siti menangis. "Saya ingin menebus semua kesalahan saya. Saya ingin Alia mendapatkan ketenangan." Ustadz mengangguk. "Bersedekahlah atas namanya. Banyaklah membaca Al-Quran dan mohonkan ampun untuknya. Jangan biarkan penyesalan ini terus menyiksa hati ibu." Sejak hari itu, Bu Siti memperbanyak ibadah. Ia bersedekah ke panti asuhan, membagikan makanan kepada fakir miskin, dan setiap malam ia berdoa untuk Alia. "Alia, ibu memaafkanmu. Semoga Allah juga mengampunimu, nak." Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Bu Siti bisa tidur dengan tenang. Di dalam mimpinya, ia kembali melihat Alia. Tapi kali ini berbeda. Alia tidak lagi pucat, tidak lagi penuh luka dan belatung. Wajahnya bersinar, meski masih ada kesedihan dalam matanya. "Ibu," suara Alia lirih. Bu Siti tersenyum lembut. "Nah." Alia menatap ibunya dengan penuh rasa bersalah. "Terima kasih, Bu. Aku harus pergi sekarang." Bu Siti ingin memeluknya, tapi tubuh Alia mulai memudar. Perlahan sosoknya menghilang dalam cahaya putih yang lembut. Dan sejak malam itu, tidak ada lagi suara tangisan di kuburan Alia. Tanahnya tidak lagi tergali, hanya ada ketenangan. Kisah ini menjadi pelajaran bagi seluruh warga desa. Banyak orang mulai mengingatkan anak-anak mereka tentang pentingnya berbakti kepada orang tua dan menjaga diri dari pergaulan bebas. Mereka belajar bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara, dan apa yang kita lakukan di dunia akan berpengaruh pada kehidupan setelah mati. Sementara itu, Bu Siti tetap menjalani hidupnya dengan kesederhanaan dan keikhlasan. Setiap pagi, ia pergi ke kuburan Alia, duduk di sampingnya, dan membacakan ayat suci Al-Quran. Dan setiap kali angin bertiup lembut, ia tersenyum. Ia tahu, di suatu tempat, putrinya kini telah menemukan kedamaian.